Hey Spectra Friends, kembali lagi bersama kita. Aku Zara dari kelas 9A, aku ditemenin sama Yara dari kelas 9B. Nah, kali ini kita kedatangan tamu nih, tapi kita tidak akan memberitahu tamunya siapa ya, dulu. ini rahasia. Ya, rahasia. gimana nih puasanya? Gimana puasanya? Kalau aku ya, aku udah bolong 9 hari jujur. Ya. Aku baru 7 hari. Aku bolong haid itu. Ya. Iya. Bentar lagi kan mau lebaran Iya nih. betul, mau lebaran. Uh-uh. Kalian mau pulang desa kemana? Kamu pulang desa kemana? Aku kayaknya di Semarang aja deh, atau nggak ke Jakarta. Oh iya, cuma Semarang itu enak, nanti jalan-jalan di Semarang. Ya, nanti kita jalan bareng ya. Ya, nah kita kedatangan tamu yaitu Pak Toto guys. Jadi Pak Toto ini dulunya itu guru di SMA Kesatrian ya Pak ya? SMA Ya. Kesatrian Ya, 1. SMA Kesatrian 1 dan sekarang jadi pengurus yayasan Kesatrian. Ya. Boleh dikasih tahu nih Pak, mungkin kesibukannya tuh apa aja sekarang ini? Dulu kan guru, sekarang jadi pengurus. Mungkin ada perbedaan. Selamat pagi ya Mbak Sarah dan Mbak Tiara. Ya, pagi, Sehat Mbak. semuanya. Sehat, Alhamdulillah. Walaupun puasanya bolong-bolong tapi kan ya memang itu karena kodratnya sebagai wanita Ya. ya. Iya. Harus tetap disyukuri. Alhamdulillah ini yang pertama Pak Toto mengucapkan puji syukur ya pada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan kesehatan Ya. dan kekuatan iman ya. Ya. Adapun untuk keseharian saya, kesibukannya ya pasti sibuk. Karena kalau dulu guru Kesatrian 1 kan hanya ngajar Ya. di SMA Kesatrian 1. Nah, sekarang kan harus berkeliling ke 4 unit. Ya. Oh 4 iya. unit itu apa Pak? 4 unit itu satu SMP Kesatrian 1. Oh iya. Di Jalan Soekarno-Hatta, Iya. Ya. Arteri. Kemudian SMP Kesatrian 2 kita tercinta Iya. ini. Iya. Ya. Kemudian ke barat sedikit ada kakaknya yaitu SMA Kesatrian Kesatrian 2. 1. Satu. Oh iya, satu. Nah, kemudian agak ke timur Masjid Kesatrian Agung 2. Jawa Tengah tahu? Ya, Pak. MAJT, Ya. Jalan Gajah Raya. Ya. Di sana ada SMA Kesatrian 2. Nah, keseharian saya ya berkeliling ke 4 unit itu untuk berdiskusi tentang kemajuan sekolah. Itu ada jadwalnya gitu Pak atau emang tiap hari kayak gitu? Ada sebetulnya jadwalnya, tetapi jadwal itu tidak terlalu kaku. Misalnya kalau hari ini, contohnya hari Senin, sebetulnya jadwal Pak Toto kan di SMA Kesatrian 1. Iya. Tapi di sini ada podcast ya, saya harus ke sini. Oh spesial loh. Spesial dong, berarti dispesialkan. Jadi tidak kemudian tidak bisa, nah, kita fleksibel saja ya. Iya. Enak Iya. kalau begitu. Oke. Capek gak Pak? Ya kalau dibilang capek secara jujur ya capek ya, tapi Iya. kita nikmati saja lah Iya. ya, karena itu kan tugas dan intinya kalau orang beragama itu kan setiap pekerjaan kita harus niati ibadah. Ya. Ya, Harus. Ya. Ikhtiar Boleh ya. diceritain tentang pengalaman sekolahnya Pak gitu? Dulu Pak Pengalaman masa sekolahnya sekolah gimana? Dari masa kecil. Iya. Waduh, seru banget nih. ini. Iya, seru pasti banget. seru ya. Pasti seru. Cuma tidak seseru kalian, mungkin anak-anak kota ya. Kalau kalian kan ada PAUD, ada TK, kalau Pak Toto itu anak desa ya. Desa Desanya saya mana, Pak? itu namanya Desa Losari. Wah, itu mungkin di peta tidak ada kali ya. Ya. Daerah mana Pak? Kabupatennya Cirebon. Oh jauh ya? Tahu Cirebon? Tahu. Jawa Barat ya, masuk yang Jawa Barat ya. Jadi perbatasan persis antara Jawa Tengah dan Jawa Barat. Itulah namanya, sudah masuk Jawa Barat. Dan uniknya Losari itu ada yang Losari Jawa Tengah, ada yang Losari Jawa Barat. Namanya Losari. Makanya kalau menyebut alamat harus lengkap, Losari Cirebon, Losari Brebes. Nah, Oh iya harus lengkap. Pak Toto dulu SD-nya SD Negeri 2 Losari, Iya. dekat rumah. Terus SMP-nya SMP Negeri Losari. Oh Losari semua Pak? Bayangkan belum ada 1 2 loh. Itu berarti saking terpencilnya desa itu. Kalau ada 1 2, wah, kota Semarang apalagi kan? Iya. Jadi satu kecamatan hanya satu. Ya, jadi saya SD Negeri Losari, terus langsung di SMP Negeri Losari. SMA-nya Negeri Losari Nah, juga. SMA-nya yang belum ada. Ada. Nah, saat Pak Toto lulus SMP itu belum ada SMA Negeri Losari. Berarti terbelakang kan? Iya. Sehingga saya sekolahnya harus di SMA Negeri 1 Brebes. Oh Brebes. Jadi orang Cirebon, tapi SMA Negeri 1-nya Brebes, lintas provinsi. Iya. Disinilah pengalaman-pengalaman menarik
saya alami. Kalau SD SMP itu tidak ada yang menarik, biasa-biasa Kenapa, Pak? saja. Kenapa Pak? Kenapa ya? Iya kenapa? Ingin tahu toh? Pengen. Jaraknya 28 km Wow, dari jauh rumah. sekali. Nah, rumahmu berapa kilometer ke sekolah? Ini 1 kilometer banget. Hanya satu kedipan mata sudah sampai ya. Pak Toto 28 kilo. Yang kedua, pengen tahu lagi, naiknya bis umum. Oh, iya. Jakarta Dulu memang Semarang. wow. Bayangkan coba. Itu enggak kayak ngekos atau gimana ya, Pak? Nah, dulu pernah mau ngekos tapi tidak betah. Oh. Kenapa, Pak? Ya tidak betah itu karena pengen dekat dengan orang Orang tua, tua, iya. ya. Emang kadang tuh nggak bisa dan yang sorenya, jauh-jauh sama orang tua. ya, dan yang penting kalau sorenya itu loh Mbak. Saya itu kan orang tua itu pedagang, bukan pegawai. Jadi Dagang apa, Pak? pedagang di pasar kecil-kecilan lah, pedagang kecil, pedagang kelontong tapi kecil. Sehingga saya kalau pulang dari sekolah masih pakai seragam, itu mampirnya ke warung ibu saya dulu. Untuk bantu-bantu ibu sampai kukut. Kukut itu nanti selesai ya. Iya. Ya sekitar jam 5 lah menjelang maghrib. Nanti baru pulang bareng sama ibu ke rumah. Itu setiap hari saya lalui itu. Jadi jam 6 harus nunggu di Losari, jembatan. Kemudian nunggu bis umum. Ya, nanti baru sampai ke Brebes. Begitu turun dari bis, tidak seperti kalian di SMP Kesatrian 2. Begitu turun dari BRT, dari antar jemput dan sebagainya, Gojek dan sebagainya itu langsung masuk halaman sekolah kan? Iya. Enak sekali toh? Iya. Wah, Pak Toto dari bis, jalannya ke sekolah itu sini museum. Oh, ini lumayan jauh ya. Iya kan? Makanya ini buat pelajaran lah untuk anak-anak sekarang ya. Bahwa dulu itu memang kenyataannya seperti itu. Jadi susah sekali untuk jarak saja sudah menjadi Transportasinya, sangat berarti. Pak. Iya. Begitu Mbak Zara, Mbak Tiara. Atau tentang itu, Pak, multi intelijensia. Apa ini? Multi Multiple intelijensi. intelligence. Ya. Ya. Kita Indonesiakan saja ya, Iya, Pak. supaya tidak keceletot ya. Nah, apalagi ini ada Pak Soleh, guru bahasa Indonesia, kan kita harus berbahasa Indonesia yang baik. Betul. Yang Ya. baik dan benar. Baik dan benar. Betul. Multiple intelligence itu artinya kecerdasan majemuk. Ya. Contoh nih, lihat ini Mbak Zara hari ini sama Mbak Tiara, dari keterampilan Anda ini podcast, ya, kemudian mewawancarai Pak Toto dan sebagainya itu, saya kok bisa memprediksi. Kenapa? Kalau Zara dan Tiara itu memiliki salah satunya loh ya, kecerdasan linguistik. Jadi kecerdasan di dalam berbahasa seperti Pak Soleh. Ya. Wih. Jadi ya tepuk tangan untuk Pak Soleh ya. Tangan dong untuk guru bahasa Indonesia. Kecerdasan berbahasa itu ya hal yang biasa dilakukan oleh orang, tapi kalau dia yang berbicara akan nilainya lebih menarik ya. Contohnya host-host itu, ya kan? Iya. Ada Raffi Ahmad, Ruben Onsu dan sebagainya. Itulah contoh-contoh orang-orang yang punya keterampilan di linguistik. Ya, ketika seseorang punya keterampilan linguistik, kecerdasan linguistik, apakah kita paksa dia itu untuk pinter matematik? Kan tidak harus kan? Tidak harus. Nah, kan? Artinya bahwa dengan linguistik saya bisa sukses. Ya, Pak Raffi Ahmad bisa mengatakan begitu kan? Iya. Saya matematikanya boleh 0, tapi dengan kecerdasan linguistik saya bisa jadi orang sukses. Iya. Begitu kan? Iya. Demikian pula dengan misalnya para pemain basket ya, yang bisa memasukkan sambil loncat itu slam dunk ya. Iya. Gitu-gitu tuh. Ada Cristiano Ronaldo ya, Messi yang bisa di tembok itu ada lingkaran kecil gitu tuh, Iya. tembak dari sini jarak jauh, pas kenanya lingkaran itu. Ya, coba kalau yang nendang Pak Toto mungkin ya, kenanya yang pegang kamera ya kan. Malah rusak semuanya kan. Nah, itu berarti dia namanya apa? Punya kecerdasan kinestetik. Ya. Kinestetik. Iya. Ada lagi orang banyak yang ya? ini ya misalnya teman satu kelas nih kadang-kadang pada curhat misalnya ke Zara atau ke Tiara. Mereka punya masalah dengan orang tua, punya masalah dengan teman. Tiba-tiba kok Tiara kok bisa memberi solusi yang baik pada si teman itu, atau Zara bisa, oh ini deh caranya untuk menyelesaikan masalahmu. Nah, ada kan kadang-kadang teman Iya, satu kelas iya, punya iya. kemampuan seperti itu. Iya. Berarti dia sudah punya kecerdasan dua sekalian, Wow. interpersonal dan intrapersonal. Ya, bisa mempengaruhi orang, bisa mengarahkan orang, ya. Dan yang cocok untuk orang-orang seperti itu psikolog misalnya, ya. Iya, agamawan, ya. Jadi kalau kamu punya teman seperti itu, teman untuk curhat,
dan dia bisa memberi win-win solution, Ya. itu berarti dia sebetulnya punya kecerdasan inter dan intrapersonal. Ya. Nah, sudah berapa tadi? Linguistik, ya, kinestetik, kinestetik. interpersonal, intrapersonal. Empat. Ya? Udah ada Iya. 4. Baru 4, masih ada 4 lagi.